Sama-sama angkat suaramu. Ku tahu Bapa di hadaku, Dia baik, Sungguh kau baik, kami yakini Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya kan mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadaku, Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Persekutuan Oikumene Bank BTN. Kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah kesibukan aktivitas dan pekerjaan kami, Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami boleh bersekutu dan mencari wajah Tuhan. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita hari ini adalah berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ketika pertengahan tahun 64 Masehi di abad pertama, sebuah kebakaran dahsyat melanda ibu kota Kekaisaran Romawi, kota Roma. Dan dikasihi Tuhan, tidak membutuhkan waktu lama, seluruh kota itu dilanda oleh lautan api yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini membakar ratusan rumah. Bangunan hancur berkeping-keping menjadi abu. Ini yang terjadi di Roma kala itu. Dan dikasih Tuhan, sebagian besar penduduk Roma kehilangan tempat tinggal. Bangunan-bangunan besar hancur semuanya. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, sejarah menyimpulkan bahwa Kaisar Nero lah orang yang menjadi penggagas ide untuk membakar kota Roma. Nero adalah seorang kaisar yang kala itu memimpin dan berkuasa atas kota Roma. Dan dialah juga yang memprakarsai sehingga kota Roma dibakar habis-habisan. Ketika terjadi peristiwa ini, sudah dikasih Tuhan, sebagian besar rakyat mau memberontak. Mereka marah, kenapa terjadi kebakaran hebat di kota Roma yang menghanguskan tempat tinggal mereka. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika hal ini terjadi, rakyat akan memberontak. Nero dengan liciknya menciptakan kambing hitam. Kambing hitam ini diciptakan oleh seorang Nero. Sudah dikasih Tuhan, tahukah kambing hitamnya siapa? Dialah yang disebut Kristen. Sudah dikasih Tuhan, Kristen dinamakan Kristen sebagai olok-olok karena mereka ini mengikuti teladan seorang yang bernama Kristus. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kitab suci kita dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, para pengikut Yesus Kristus pertama kali digelari Kristen di sana, di kota Antioquia. Karena kala itu mereka mengikuti teladan hidup Kristus. Dan dikasih Tuhan, pada mulanya istilah Kristen ini bukan mereka sendiri menamai dirinya Kristen. Tapi istilah ini lahir dan hadir di dunia karena ejekan. Jadi saudara, kata Kristen itu lahir karena ejekan, karena hinaan, ya. Jadi bukan lahir atas gagasan orang Kristen sendiri, bukan, tapi karena ejekan, karena sebuah penghinaan.
Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Sebenarnya makna Kristen, pengikut Kristus, itu lahir dari ejekan dari orang-orang yang meneladani hidup dan bagaimana mengikut Kristus. Tapi setelah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Hari-hari ini, nilai-nilai kekristenan kita tidak pungkiri terasa pudar. Mengapa demikian? Hari-hari ini Kristen hanya sebatas tertulis di KTP, agama Kristen. Hari-hari ini Kristen hanya sebuah identitas seperti salib dan lain sebagainya. Padahal kalau kita gumulkan dan kita gali lebih dalam, Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mengalami penderitaan. Pengikut Kristus yang mengalami pergumulan. Setelah indikasi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bersama-sama. Pada abad pertama, kedua, sampai abad ketiga, sudah dikasih Tuhan, kekristenan itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Khususnya dalam konteks surat surat 1 Petrus yang kita baca bersama-sama ini. Bagaimana kekristenan itu mengalami penderitaan penganiayaan yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, menjadi pengikut Kristus kala itu adalah menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh bergumul. Mengapa demikian? Sudah dikasih Tuhan, menyembah seorang kaisar yang masih hidup itu jarang dipraktikkan di Roma. Sekali lagi ya, menyembah kaisar yang masih hidup itu jarang dipraktikkan di Roma. Tapi Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat, kita belajar bersama-sama, di bagian timur kekaisaran Romawi, kemana surat 1 Petrus ini dikirimkan, kaisar dibolehkan dan kadang-kadang memprakarsai pengaturan tempat pemujaan bagi mereka sendiri. Jadi kaisar itulah yang berinisiatif, ayo sembah saya, puja saya. Di timur Roma, di tempat surat 1 Petrus ini dialamatkan, yang terdapat orang Kristen berada di sana. Di beberapa tempat, pemujaan ini memiliki imam dan mazhab untuk pengorbanan. Jadi saudara, ini terjadi kala itu di timurnya Roma. Di abad pertama di mana orang Kristen menghadapi bahaya yang sangat serius. Kala itu siapa yang tidak mau menyembah kaisar akan dibunuh. Bahkan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, latar belakang surat 1 Petrus ini, kalau kita perhatikan lebih dalam, saya membaca beberapa referensi. Saudara, orang-orang Romawi itu sudah sangat benci kepada orang Kristen. Karena apa? Kekristenan itu dianggap sebagai sekte atau aliran sesat dari agama Yahudi kala itu. Dan saudara dikasih Tuhan, karena kebencian itu, saudara tahu, Nero yang sudah mencurigai kekristenan dan membencinya sejak lama. Nero punya akal bulus, yaitu tadi, membakar kota Roma untuk difitnahkan kepada orang Kristen. Bahkan yang tidak mau menyembah kaisar kala itu, ada yang ditangkap hidup-hidup lalu dikuliti. Ada yang dibakar, ya, tapi kepalanya dibakar. Kepalanya diolesi minyak, dijadikan obor di pinggir jalan. Saudara bisa bayangkan, tubuh manusia dijadikan, kepalanya itu dijadikan obor di pinggir jalan. Di stadion-stadion ditaruh di situ singa yang sedang lapar. Orang-orang Kristen ditangkap, ditaruh dengan beberapa singa di situ, diterkam sampai mati di sana. Itulah penderitaan yang terjadi oleh orang Kristen kala itu. Ada mereka yang diikat di kereta kuda, lalu kuda itu dibiarkan berlari kencang. Orang-orang yang terikat tangannya diseret oleh kuda itu sampai kulitnya terkelupas, akhirnya mati. Ini yang terjadi kala itu. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama penderitaan orang Kristen kala itu yang melatar belakangi surat 1 Petrus ini. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini, Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang menjadi pertanyaan, loh kenapa kita berbahagia dalam pencobaan? Kenapa kita diajak berbahagia kok waktu lagi susah, waktu lagi sulit? Ini tentu ditolak oleh logika kita. Lagi susah ya susah, bukan berbahagia. Sama juga dengan surat Yakobus, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Loh pertanyaannya kenapa berbahagia? Setelah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin seringkali mendengar tentang berbagai macam karunia. Karunia berbahasa lidah, karunia bernubuat, karunia penyembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Tapi setelah yang dikasih Tuhan, kita mungkin jarang mendengar yang namanya karunia menderita.
Jelas sekali di Alkitab tertulis sangat jelas tentang karunia menderita. Saya tidak membahas karunia-karunia di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, maksud saya di sini adalah berbicara tentang penderitaan. Itu pun salah satu karunia. Pencobaan yang Tuhan izinkan yang terjadi membawa kepada kita untuk menyadari bahwa salah satu dalam kehidupan kekristenan ada namanya karunia penderitaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, sayangnya hari-hari ini sekali lagi ada sebagian orang yang memelintir kekristenan sehingga dengan jargon-jargon motivator yang kelihatannya mengangkat orang untuk lebih bersemangat. Misalnya apa? Kalau kamu ikut Yesus, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti senang. Kalau kamu ikut Yesus, usahamu diberkati. Kalau kamu ikut Yesus, keluargamu aman, sejahtera. Kalau kamu ikut Yesus, penghasilanmu akan berkali-kali lipat. Dan dikasih Tuhan, saya tidak mempersalahkan sepenuhnya. Tapi jangan lupa, ikut Yesus pun adalah penderitaan. Banyak orang di luar sana yang mengikut Yesus, usahanya gagal. Ada orang di luar sana yang mengikut Yesus, keluarganya dalam pergumulan berat. Ada orang di luar sana yang mengikut Yesus di PHK, apalagi di tengah masa pandemi ini. Artinya, mengikut Yesus bukan kita menanggalkan salib, tapi malah memikul salib. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini menggelitik dan menarik kita. Ya, tema kita dikatakan sangat jelas. Berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikirimi surat ini oleh Petrus, mereka benar-benar dalam pencobaan yang hebat. Dalam situasi yang sangat tidak mudah. Dalam situasi yang bisa saja mereka meninggalkan imannya. Dalam situasi yang membuat mereka sangat bergumul. Karena apa? Nyawa mereka terancam. Mereka dalam pergumulan yang luar biasa. Penderitaan hebat yang mereka alami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menarik pesan Rasul Petrus dalam tulisannya. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Kita akan belajar. Bergembiralah akan hal itu. Mengapa bergembira? Mengapa di balik pencobaan kita diajak untuk bergembira? Ada maksud apa di balik situasi sulit? Kita diajak untuk bersuka cita. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama secara singkat dalam renungan hari ini. Saya dikasih Tuhan, kekristenan sebenarnya adalah zona ketidaknyamanan. Sekali lagi, kekristenan adalah zona ketidaknyamanan. Kekristenan di dalamnya adalah zona penderitaan. Karena mengikuti Yesus sebagai teladan dan pusat kita, maka pasti kita mengalami pergumulan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mau belajar bersama-sama. Kenapa sampai Petrus katakan berbahagialah? Bapak Ibu, ada 3 hal sederhana yang mau saya bagikan kepada kita. Berbicara tentang apa maksud di balik pencobaan dan mengapa kita dikatakan berbahagia dan bertahan di dalam pencobaan. Saya dikasih Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, pencobaan itu membuktikan kemurnian iman kita. Sekali lagi, pencobaan membuktikan kemurnian iman kita. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 tertulis begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita dibuktikan melalui pencobaan. Iman kita dibuktikan melalui pergumulan. Iman kita kemurniannya diuji melalui situasi sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sedang menderita karena penganiayaan. Ya, kita hidup saat ini nyaman, baik dalam pertolongan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita akan teruji ketika kita dalam pencobaan. Ketika kita dalam masa ujian, ketika kita dalam pergumulan. Tidak dipungkiri ada juga yang gagal. Dalam masa ujian, dalam masa pencobaan ada yang gagal. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan ini, ketika dirasa sepertinya Tuhan lambat menolong, ketika seolah-olah Tuhan tak kunjung datang, disitulah keaslian diri kita, iman kita akan terlihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, malah melalui pencobaan, melalui pergumulan yang hebat, kita dimurnikan apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan, atau hanya kata orang seperti Ayub. Petrus sendiri, dengan pergumulan yang dialami, Bapak Ibu Saudara, Petrus pada akhirnya mati disalib terbalik. Dia katakan, saya tidak layak seperti guru saya.
Seperti Yesus Kristus itu disalib, tapi saliban saya terbalik karena saya tidak layak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurnian iman Petrus teruji melalui pergumulan. Sama halnya dengan jemaat yang dikirimi surat ini oleh Rasul Petrus ketika dia berada kala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pencobaan iman kita dimurnikan. Apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan atau tidak? Meskipun sekali lagi ada orang-orang yang gagal, mengalami pergumulan, kok rasanya Tuhan lambat, sepertinya Tuhan tidak menolong. Akibatnya apa? Jalan pintas, cari dukun. Jalan pintasnya apa yang dibuat tanpa mengandalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita semua. Mari kita membuktikan iman kita, kemurnian iman kita. Salah satunya melalui pencobaan, melalui penderitaan, melalui pergumulan. Yang pertama. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, di balik pencobaan, mengapa kita harus berbahagia di balik pencobaan? Ada apa di sana? Yang kedua, saudara, dengan pencobaan, kita tekun mencari dan bergantung hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tekun mencari dan bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, biasanya orang yang sedang dalam pergumulan, seperti sakit, atau ada masalah serius, biasanya makin religius. Orang kalau sakit ya, biasanya makin religius, makin cari Tuhan. Lagi ada pergumulan berat, biasanya makin cari Tuhan. Tapi bisa jadi sebaliknya. Ada pergumulan berat, ada situasi sulit, bisa jadi meninggalkan Tuhan. Mencari jalan keluar yang mendukakan Tuhan. Tidak dipungkiri itu ada. Tapi firman Tuhan ini mau menyapa dan mengingatkan kita semua hari ini bahwa tekun mencari dan bergantung kepada Tuhan adalah ciri-ciri orang Kristen kala itu. Mereka dalam penderitaan, mereka dalam pergumulan, tapi mereka cari Tuhan. Rasul Petrus ajak untuk betul-betul mencari Tuhan. Dan dikasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Jelas sekali Alkitab mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, pencobaan, kesulitan, pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi, mari makin mengajar kita, makin membawa kita untuk kita tekun mencari dan bergantung hanya kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Waktu kita bergantung kepada Tuhan, ada hal-hal yang melampaui akal budi kita yang Tuhan buat. Itu yang disebut juga dengan mujizat. Tapi memang kadangkala kita memaksakan waktu Tuhan itu menjadi waktu kita. Akibatnya apa? Waktu kita rasa lama, akhirnya kita cari jalan keluar sendiri. Padahal saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dibuat kecewa oleh Tuhan, tidak. Waktu mereka menantikan Tuhan, mereka dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Kenapa sih bisa kecewa? Kenapa bisa putus asa? Karena sekali lagi, terpusatnya bukan kepada Tuhan, tapi terpusat kepada diri sendiri. Karena itu yang kedua, kita belajar tekun mencari dan bergantung hanya kepada Tuhan. Pencobaan itu membawa kita untuk berbahagia karena apa? Tekun kita mencari Tuhan. Saya dikasih Tuhan di masa COVID ini, bulan lalu Juli, tanggal 23 Juli, saya positif COVID dengan istri saya. Sehari sebelumnya adik saya kena COVID. Padahal seminggu sebelumnya, setiap hari saya video call dengan entah itu jemaat, orang-orang persekutuan, relasi yang saya kenal yang terkena COVID. Di minggu depannya saya yang kena. Ya. Ada yang salah satu keluarga yang saya layani, suaminya di luar kota, keluarganya, istrinya di kota yang lain, menangis ketika berdoa. Dan terus berseru kepada Tuhan. Disinilah kita lihat bersama-sama, malah melalui pandemi ini, iman kita itu makin terlihat. Apakah kita tekun mencari Tuhan atau yang lain? Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita makin mencari Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan, dan makin mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, apa berkat, manfaat, akibat kebahagiaan di balik pencobaan? Yang terakhir, yang ketiga, kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Sekali lagi, menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Pencobaan itu membawa dua hal dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, dewasa.
Akhirnya apa? Lewat pencobaan dia makin menyadari, makin berhikmat, ya, makin betul-betul memahami kehendak Tuhan, makin sadar siapa dirinya, makin tahu apa yang dia harus buat, makin paham bagaimana kehendak Tuhan dalam dirinya, makin dewasa, makin hati-hati dalam bersikap. Tapi yang kedua, setelah dikasih Tuhan, malah menjadi seperti anak-anak, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, bukan makin dewasa, tapi seperti anak-anak. Tapi sudah dikasih Tuhan, jemaat yang dilayani oleh Petrus ini, yang suratnya dikirimkan oleh Petrus, mereka yang terdapat yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, di Bitinia, sudah dikasih Tuhan, mereka diajar oleh Petrus untuk menjadi dewasa kepada Kristus, menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena apa sudah dikasih Tuhan? Ketika mereka makin menjadi dewasa, seperti Bapak Ibu, analoginya seperti anak naik kelas. Makin naik kelas, makin naik semester. Ya, anak sekolah itu pelajarannya makin lama bukan makin mudah, tapi makin sulit. Levelnya makin lama makin naik. Begitu juga kekristenan kita. Makin kita naik level, makin sulit yang kita hadapi, tapi kita makin dewasa. Makin kita paham bagaimana dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, dewasa di dalam Kristus ini membawa setiap kita untuk memahami bahwa memang pencobaan, pergumulan, masalah itu pasti ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, mereka juga mengalami penderitaan, mereka juga mengalami kesulitan. Apa bedanya dengan kita orang-orang yang mengandalkan Kristus? Perbedaannya, kita kuat di dalam iman dan kita makin mengasihi Tuhan. Yang lain bisa jadi melakukan hal yang negatif. Meskipun tidak dipungkiri, ada juga sebagian orang Kristen melakukan hal yang jahat ketika mengalami pencobaan. Tapi kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Di balik pencobaan pasti ada berkat. Berkatnya apa saja? 3 hal yang saya bagikan tadi. Membuktikan kemurnian iman kita. Makin teruji iman kita melalui pencobaan. Yang kedua, tekun mencari dan bergantung hanya kepada Tuhan. Makin cari Tuhan, makin bergumul, makin berdoa, makin dalam kesulitan, makin andalkan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Yang terakhir, yang ketiga, makin dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini dapat kita peroleh. Kita menjadi orang yang berbahagia, yang bertahan dalam pencobaan. Ketika Kristus benar-benar menjadi pusat dalam kehidupan kita. Jemaat yang berada di Roma, jemaat yang ada di Pontus, Kapadokia dan sekitarnya, ya, mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan pergumulan yang luar biasa. Tapi Tuhan menolong dan memampukan mereka melalui apa yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tiap-tiap hari menjadi pengikut Kristus yang makin hari makin dimurnikan imannya, makin hari makin mengandalkan Tuhan, makin hari makin dewasa di dalam Kristus. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya sabda kebenaran firman-Mu yang singkat pada siang hari ini, yang boleh kami renungkan bersama, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh hidup menjadi pelaku kebenaran firman. Kami tahu seringkali kami gagal dalam mengikut Tuhan. Utamanya ketika menghadapi pencobaan kami jatuh. Tapi firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami makin berpegang erat hanya kepada Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi pelindung kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan Oikumene, Bank BTN, Tuhan menolong, mulai dari pimpinan, seluruh staf, karyawan, semuanya dalam berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang maha tahu pergumulan kami. Kami percaya firman ini meneguhkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan yang pasti menolong kami melewati situasi sulit. Kiranya apa yang kami renungkan ini dapat kami lakukan. Ampunkan kesalahan dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Lewat badai cobaan, semuanya kan mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Kau sungguh baik buat setiap kami, bahkan terlalu baik ya Yesus. Filipi 4 ayat 6 berkata, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita angkat ucapan syukur kita, angkat sembah kita yang terbaik buat Yesus yang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan buat hidup kami. Kau sungguh baik. Nyatakan dengan iman sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik. Kami yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, walau lewat badai, lewat badai